إلى حضرة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 37 Faslun Birriddati a'adanallahu wa iyyakum minar riddah. Bab pasal yang membicarakan tentang perkara-perkara yang membawa kepada riddah, yang akan meretakkan iman dan yakin, yang akan memperangkap seseorang kepada perkara kekufuran. Asbab musabbab tidak luput daripada 3 kalau kita klasifikasikan, kalau kita kumpul-kumpulkan, dapat kita simpulkan dalam 3 faktor. Yang pertama yakiniyat, kepercayaan, yang kedua perbuatan, dan yang ketiga adalah ucapan. Asbab musabbab yang membawa kepada riddah mungkin dikenakan karena keyakinan. Keris ini, batu ini, atau juga pohon ini, atau jimatku ini, ataupun juga dengan tombakku ini. Yang kedua dengan perbuatan, seperti sujud kepada patung, yang walaupun dalam bentuk lakonan. Na'udzubillah, kalau berlakonlah yang kira-kira tidak menjejaskan iman dan yakin. Sujud kepada patung itu membawa kepada kesyirikan. Perkataan yang ketiga nanti akan dimisalkan dalam beberapa misal. Seperti kalau seandainya malaikat Jibril langsung pun menyampaikan hukum hakam itu kepada saya, tetap saya akan menolaknya. Atau kalau baginda Nabi hadir sekalipun, tetap aku tidak percaya. Itu ucapan yang boleh membawa kepada riddah. Hiya artinya riddah. Murtad bahasa kita. Afhasyu anwa'il kufur. Sejelek-jelek macam bagian daripada kekufuran. Ingat, tidak perlu untuk dipertengkarkan dan juga untuk dipertikaikan. Kekufuran itu terbagi kepada beberapa macam. Ada yang disebut al-kufrul asli. Kufur asli seperti kekafirannya orang kafir, itu asli. Kemudian yang kedua, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad yang pada saat dengan kita mengadakan gencatan senjata dengan musuh, ataupun juga pada waktu berlaku perdamaian antara negara Islam dengan negara kafir. Maka dengan mereka-mereka itu disebut dengan kafir mu'ahad. Yang ketiga, musta'man. Arti kafir musta'man itu adalah orang kafir yang melancung ke negara kita dengan diberikan perlindungan, pengamanan daripada kedutaan, atau juga kementerian, atau juga individu sekalipun. Jadi mungkin saja dengan seseorang itu datang ke negara kita dengan cara pengamanan secara pribadi. Kita katakan non-muslim itu, oke, datang ke Indonesia, datang ke Malaysia, saya yang jamin. Itu namanya musta'man. Tak boleh diganggu. Tidak boleh dengan kita mengganggu-gugat mereka-mereka yang mundar mandir di negara kita dengan keadaan yang seperti apa saja. Kafir asli, kafir mu'ahad, kafir musta'man, yang keempat kafir zimmi. Kafir zimmi itu seperti apa? Kafir zimmi itu adalah non-muslim yang tinggal di negara kita dan mematuhi segala perundangan, segala peraturan-peraturan yang berlaku dengan warga tempatan. Mereka tetap kafir, diberikan kebebasan untuk melaksanakan syiar-syiar agama mereka, tapi dalam waktu yang sama berlindung di bawah pemerintahan Islam, seperti non-muslim yang ada di negara Islam di mana saja mereka berada. Itu disebut dengan kafir zimmi. Yang kelima yang disebut dengan kafir murtad. Ini yang paling teruk dan juga yang paling parah.
Kafir murtad itu adalah dengan seorang muslim, kemudian bagaimana tukar agama. Bagaimana masuk Kristen. Bagaimana masuk agama Yahudi. Itu namanya kafir murtad. Itu 5 kumpulan orang kafir. Kafir asli, kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir zimmi dengan kafir murtad. Khair. Jadi daripada 5 kumpulan kekufuran tadi itu yang paling jelek, yang paling afhash, yang paling buruk itu adalah orang yang murtad dan hukumannya hukuman mati. Nabi kita bersabda, man ghayyara dinahu faqtuluh. Bunuh sesiapa saja yang merubah agamanya atau juga yang menukar namanya daripada nama Islam kepada nama kekufuran. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan orang yang mensekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Membunuh, samsing, menipu, berzina, merompak. Kalau seandainya dengan seseorang tadi itu terbabit dengan bermacam-macam bentuk dosa kesalahan, melakukan bermacam-macam bentuk perbuatan yang terkutuk, yang terlaknat di sisi Allah Jalla wa'ala, hari kiamat nanti masih ada harapan akan Allah selamatkan daripada azab dan siksa. Tapi kalau dengan orang yang murtad, kafir, itu tidak akan diampunkan oleh Allah kecuali kalau dia beristitabah. Istitabah, kalau seandainya ada yang tukar nama, kalau seandainya ada yang murtad, maka akan kita paksakan atau akan kita sarankan kalau pemerintah punya wewenang, sebab agama bukan permainan. Bukan permainan, bukan nak kawin dengan wanita muslimah, masuk, lepas kawin terus murtad. Enggak. Anda tidak boleh mempermainkan agama seperti itu. Agama bukan unsur mainan. Jadi disuruh bertobat selama 3 hari. Kalau dalam jangka 3 hari tidak bertobat, tidak kembali kepada Islam, akan kita penggalkan, akan kita pisahkan antara kepala dengan jasad. Ini undang-undang seperti ini cukup mengerikan dan juga cukup menakutkan. Tapi ternyata dengan negara atau juga dengan di mana-mana, mereka tidak begitu takut atau juga tidak begitu mempermasalahkan. Kalau dengan seseorang terbabit dengan heroin, dengan kokain, dengan ekstasi, atau juga dengan yang seumpamanya dalam hitungan 10 gram saja, sudah hukuman mati. Hukuman mati itu tidak dipersoalkan. Jadi kalau seandainya dengan seseorang yang terbabit dengan heroin dan kokain, itu dia membinasakan diri pribadi dia sendiri. Tapi masa depan akhiratnya masih ada jaminan. Beda kalau dengan orang yang murtad. Orang yang murtad itu menghancurkan masa akhir depannya, menghancurkan masa depannya di dunia binasa, akhiratnya akan menjadi hancur lebur wal iyadu billah. Qala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa mensekutukan Allah Jalla wa ala, berarti dengan dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya dengan seseorang yang mensekutukan Allah dengan makhluk. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tengok kipas. Ekor kita mana? Jauh. Jauh sangat, sebelah situ, tinggi sekali. Jadi tak sampai ke bawah anginnya. Belum sampai ke bawah lagi sudah habis. Yang hebat, lampu, ekon, kipas, keikhlasannya. Keikhlasan macam mana? Masalah tabarakallah. Keikhlasan daripada ekon setelah kita on-kan, dia akan hidup. Kita duduk, kita berdiri, kita berpindah, kita ada, kita tak ada, tetap dia memberikan udara sejuk. Kipas pun macam itu juga. Undar, madir, kanan, kiri. Bukan setakat pada waktu kita ada di depan. Yang kalau pada waktu kita pergi makan, kita pergi keluar, kita biarkan saja, tetap saja dia bekerja. Ada tak dengan dia pura-pura? Oh, kalau pada waktu kita datang, ngek puting. Tapi pada waktu kita tak ada, senyap. Ndoh. Yang macam itu manusia. Manusia, cumana? Kalau pada waktu ada orang ramai, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak tengok perempuan. Haram.
Tapi kalau pada tuh ada orang, celek mata sungguh dengan teropong lagi, Allah. Innalillah, itu manusia. Tengok orang ramai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada orang. Nah, itu riya namanya. Itu yang namanya riya. Qala, sesungguhnya orang yang mensekutukan Allah, Allah mengharamkan ke atasnya as-jannata, kenikmatan surga. Allah mengharamkan surga ke atasnya, wa ma'wahu nar, dan tempat kediamannya itu adalah di dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada sembarang penolong, pembela dan penyelamat kepada orang-orang zalim. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala usani khalili, telah wasiatkan kepada saya sang kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berpesan kepada Sayyiduna Abu Darda, alla tusyrik billahi syai'a, jangan sekali-kali kau mensekutukan Allah dengan sesuatu apa saja. Wa in qutta, yang walaupun kamu dipotong-potong, dicincang-cincang, au hurritna, yang walaupun kamu dibakar hidup-hidup. Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidah, dan jangan sekali-kali dengan kau meninggalkan sembahyang fardu secara sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan, maka barang siapa meninggalkannya secara sengaja, faqad bariat minhu dhimmatu, berarti dia telah terlepas daripada pelindungan Allah. Yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, bariat, telah terlepas daripada perlindungan, daripada pengamanan Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, pesan bagi dan Nabi, yang pertama jangan syirik, yang kedua jangan meninggalkan sembahyang, yang ketiga jangan minum khamar, fa innahu miftahu kulli syarrin, sebab dia itulah miftah, anak kunci kepada semua kejahatan. Dalam sebuah hadis, al-khamru ummul khaba'is, khamar itu adalah ibu kepada segala kejahatan dan kemaksiatan. Pilih, ya ima kau bunuh dia, ya ima kau rogol dia, ima kau minum secawan khamar. Pikir kalau dirogol itu berat, mungkin akibatnya nanti akan hamil. Kalau dibunuh itu pun juga berat, sebab itu berarti mengakhiri peluang hidup kepada seseorang. Kalau minum khamar itu adalah merupakan satu perkara yang paling ringan. Diminum khamar, setelah dia minum khamarnya, wanita itu dia rogol, kemudian yang satu tadi itu dia bunuh. Nabi kita bersabda, khamar itu adalah induk daripada segala kejahatan. Nah, nampak kelihatan ringan kan? Nampak kelihatan ringan, tapi pada waktu dia mabuk, perempuan itu dirogolnya atau diperkosanya, sementara dengan yang satunya lagi dia bunuh. Wa Tabrani, man badala dinahu faqtuluh. Artinya bunuhlah, Nabi kita kata bunuhlah, bukan dipenjarakan, bunuhlah orang yang merubah agamanya. Sebab agama itu bukan permainan. Agama itu adalah ideologi, agama itu adalah keyakinan, agama itu adalah iman, agama itu adalah yakin. Wala yaqbalullahu taubata 'abdin kafara ba'da islami, dan Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba yang kufur setelah Islam, maksudnya murtad, selama dia kekal musiran ala kufrihi, kekal atas kekufurannya. Riwayat, man ghayyara dinahu, barang siapa merubah agamanya, padribu unuka, pancung lehernya. Tapi ini bukan wewenang Anda, ini bukan wewenang kita. Nah, jadi misalnya yang tak sembahyang dibunuh, tapi bukan berarti kita yang menyembelih. Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ada apaan bang? Ini nih menyembelih kerbau-kerbau yang tak sembahyang nih. Nah, itu urusan kerajaan. Itu pemerintah yang punya wewenang untuk melaksanakan hukuman yang seperti itu. Itu beberapa buah hadis. Kita masuk kepada topik pembicaraan tentang perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Wa'lam, ketahuilah, anna min anwa'iha, di antara daripada macam kekufuran, maksudnya di antara daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kekufuran dengan untuk seumur hidup dan hati-hati. Nak belakon
mungkin kita katakan silahkan saja. Nak buat drama, silahkan saja. Nak sendiwara, silahkan saja. Nak buat tulisan, kisah Nobel dan lain sebagainya, silahkan saja. Tapi hati-hati, jangan sampai terbabit dengan perkara syirik yang membawa seseorang kepada kekufuran. Satu, ayak zima azama ya zima. Ayak zima mukallafun mukhtarun alal kufri fi zamanin qarib au ba'id. Di antara daripada sebab kekufuran, seseorang itu berazam nak murtad baik dalam jangka dekat ataupun juga jauh. Udahlah bang, apa susah-susah? Salat. Coba kata dia senang berzina, minum khamar, main perempuan. Apa? Haram. Murtad aja lah. Jadi kata dia menjawab, nanti saya istikharah dulu. Itu yang berkata, nak istikharah dulu. Udah kufur pada saat ketika itu. Azam, berencana nak murtad. Baik rencana nak murtad itu sekarang, qarib, au ba'id. Dengan merencanakan untuk menjadi kufur, untuk menjadi kafir, untuk menjadi agama Nasrani, itu masuk agama Nasrani. Secara seketika itu juga orang itu sudah dianggap kafir. Satu, azam untuk murtad. An qaribin dalam jangka dekat tubuh juga jum. Oh ya taradadu fi'ik. Atau taradud, bimbang. Galaunya bagaimana kira-kira? Tanya lagi. Apa yang nak dibeli? Tuh dengan Aisyah yang pergi ke Thai. Antum belum lahir lagi. Cerita tuh pada tahun 2000-an. Atau sebelumnya. Yang lahir pada tahun selepas 2000 tidak tahu cerita itu. Pergi ke Thai untuk apa? Untuk menebus api neraka. Untuk mendapatkan murka Allah selama-lamanya. Allah. Ya taradat. Bimbang dan ragu. Kufur tak kufur. Masuk tak masuk. Jadi seperti yang istikharah tadi itu kan kebimbangan tuh yang seperti itu. Atau kata dia nantilah saya minta pandangan dulu dengan teman-teman saya. Koklah mak bagi atau macam mana. Kalau mak oke, insya Allah nanti saya akan bagi kabar besok, nanti akan saya antar ke email ente. Sebelum sampai besok, hari itu juga kebimbangan dia nak murtad tuh dia sudah murtad. Berat kan perkara lidah? Berat. Orang yang murtad habis amalannya. Kalau tidak kembali kepada Islam, kalau tidak beristiqamah, segala kebaikannya akan lenyap dan hancur. Qala au yataraddadu fihi au yu'alliquhu bil lisan, atau ditalik dengan lisan. Nantilah kalau datang bulan Ramadan, nantilah kalau seandainya ada teman tuh sekali murtad bersama, murtad beramai-ramai, itu taklik. Qala au bil qalbi, dengan lisan atau dengan hati. Ala syai'in walau muhalan aqliyan, atau dia taklik kekufuran itu dengan ucapannya dalam hatinya, yang walaupun atas satu perkara yang mustahil berlakunya. Kalau seandainya Allah bagi kemudahan kepada dia untuk dia terbang ke langit, dia akan murtad seketika itu juga. Yang walaupun taklik kepada terbang ke langit itu satu hal yang mustahil. Qala fayakfuru halan, maka akan menjadi kufur seketika itu juga. Ingat, jadi masalah kekufuran bukan permainan. Hati-hati. Dan banyak drama-drama kita, film-film kita itu yang boleh membawa kepada kekufuran tanpa diperhatikan oleh pengarah film atau tanpa diperhatikan oleh sutradara dengan bahasa di sana. Satu, itu ucapan. Qala au ya'taqid ma yujibuhu au yaf'aluhu, atau mengiktikadkan sesuatu yang membawa kepada kekufuran, atau melakukan perkara yang membawa kepada kekufuran, atau melafazkan bima yadullu alaihi, dengan sesuatu yang menunjukkan kepada kekufuran, dengan i'tikad atau dengan inat, dengan keingkarannya, atau istihza, atau dengan mengolok-oloknya. Seperti apa kira-kira yang dengan i'tikad kekufuran melalui i'tikad? Ka'ayya'taqid qidamal alam. Seperti orang yang meyakini bahwasanya alam ini kekal, abadi. Tidak akan lenyap, tidak akan sirna, baqa, qidam, tidak mempunyai permulaan. Qidamal alam,
Satu, itu i'tiqad. Au hudus as-sani' awir roh, atau kekalnya nyawa atau roh. Roh sini disebut apa? Nyawa. Roh juga, bukan nyawa. Nyawa orang Thai. Tapi nyawa orang Thai maksudnya bukan nyawa. Nyawa mereka bukan roh. Nyawa mereka itu bernapas. Dulu kira-kira dalam 10 tahun yang lalu atau lebih, saya pergi ke Yala sebulan di situ buat program daurah 5-6 macam kitab di Pondok Babasin di Yala. Jadi pada masa itu ada babalah. Betul sebutannya sudah? Baba Abdullah. Masa itu saya bercakap bersambung. Ya muda lagi pada waktu itu. Beda sekarang udah tua ada. Masa itu masih muda lagi. Umur baris masih di bawah 40-an. Barangkali itu dalam 40-an lebih kurang. Banyak lebihnya. Jadi pada masa itu saya bercakap sambung. Duduk 2-3 jam duduk begini nih. Sambung lagi. Kadang-kadang 5 kali duduk dalam satu hari. Pengajian kepanjangan. Jadi kata babalah, Syekh Nuruddin itu mengajar bila menyawa. Saya pun bingung, bila menyawa. Dalam hati saya menyawa sejak dari dahulu lagi. Rupa-rupanya bila menyawa itu bila bernapas. Jadi saya cakap seakan-akan seperti tidak ada masa untuk tarik nafas. Jadi kata beliau bila bernyawa. Saya kata bernyawa sejak pada masa 4 bulan di dalam perut mak saya sudah bernyawa pada waktu itu. Qala bismillahirrahmanirrahim. Au hudusas sani' atau baharunya sang pencipta. Qala au yanfa ma huwa sabitun lillahi tabaraka wa ta'ala bil ijma' atau menafikan sifat-sifat yang sabit bagi Allah secara ijma'. Allah maha mengetahui ilmu, Allah maha berkuasa kudrat, Allah maha berkehendak irada. Kalau kita nafikan sifat-sifat seperti itu, orang yang menafikan sifat-sifat yang sabit bagi Allah, itu keyakinan yang membawa kepada kekufuran. Au yasbit atau mensabitkan mahwa manfiyun anhu bil ijma'. Mensabitkan sesuatu yang ternafikan daripada zat Allah. Seperti al-laun, warna. Dikatakan Allah hitam misalnya. Allah itu hijau. Itu tak percayakah? Allah pun juga biru. Itu bahaya tuh. Apa? Biru. Jadi mensabitkan sesuatu yang manfi, yang ternafikan daripada zat Allah. Seperti warna. Begaduh ulama Syafi'iyah dengan ulama Hanafiyah. Jadi kata ulama Syafi'iyah, apa awak? Komplain melulu. Ente tidak tahu kah? Allah itu Maliki. Nabi Muhammad itu Syafi'i. Dia pun terperanjat. Wah, yang betul nih. Jadi, iya betul. Allah Maliki. Nabi Muhammad Syafi'i. Betul. Anggota. Allah Maliki betul tak? Betul lah. Ya Allah. Allah Malik, ya Allah yang memiliki aku. Bukan Maliki mazhab. Baginda Nabi Syafi'i yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Bukan bermazhab Imam Syafi'i. Ya Arhamar Rahimin. Qala au ya'taqid wujuba ghairi wajibin, atau mengiktikadkan sesuatu yang tidak wajib. Ini wajib nih. Wajib kamu bayar GST. Wah, bahaya itu. Wajib macam mana? Baca sembahyang 5 waktu. Iya, baca sembahyang 5 waktu. Sebagaimana berdosa kamu kalau kamu tidak sembahyang 5 waktu, kamu juga berdosa kalau kamu tidak bayar GST. Itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, membawa kepada kekufuran. Qala seperti sembahyang yang ke-6, atau seperti mewajibkan puasa selain daripada Ramadan, atau ragu-ragu tentang pengkafiran, tentang kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Timbang. Mana Syekh? Masih tidak terlalu yakin. Orang Nasrani itu agak-agak kafirnya. Orang Nasrani itu agak-agak kafir tak? Yang syak
yang ragu-ragu tentang kekufuran orang kafir, seumpama Nasrani, Yahudi dan Majusi, itu juga diantara daripada i'tiqad yang akan membawa kepada kekufuran. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaya sudah li makhlukin, ataupun juga sujud kepada makhluk, jembah makhluk. Sujud, makanya dipermasalahkan. Dulu-dulu di sini dia diangkat sama mereka. Mereka memang ada betulnya. Yang pada saat jamaah yang terlampau muhibbin sujud depan para masyayikh. Nah, itu bahaya. Hormat, cukup hormat. Photostate-nya 3 kali. Rusak fotokopinya. Kan photostate itu kalau sekali cantik. Kalau masukkan lagi kertasnya, lagi masukkan lagi 3 kali, rusaklah gambarnya. Jadi photostate itu sekali cantik, selesai. Ala orang Betawi kalau cium tangan, 4, 5, 6 kali. Insyaallah, tabarakallah. Cukup. Sementara kalau sampai sujud, sebagaimana kita sujud di hadapan Allah, itu boleh membawa kepada kekufuran. Kalau memang dengan keyakinannya kufur, seperti sujud kepada makhluk, kepada patung, kasaramen, wasyamsin, matahari, au yamshi ilal kanais ma'ahliha bizayyihim minaz zananir wa ghairiha, atau pergi ke gereja. Apa hukum pergi gereja? Boleh, tapi kalau pergi gereja pada hari Ahad dengan pakaian resmi yang dipakai sama mereka, atau juga pergi ke bi'a dengan memakai tuh topinya orang Yahudi, atau dengan memakai salibnya orang Nasrani, pergi pada hari mereka pergi dengan pakaian mereka, pun juga itu diantara daripada asbabul kufur. Qala yamshi ilal kanais, atau pergi atau berjalan ke gereja bersama ahlinya, bizayhim dengan pakaian mereka, minaz zananir. Yang kita lihat ikat pinggang itu disebut dengan zunar. Au yulqiya warakatan fiha syai'un minal Qur'an. Ini kitab yang bersama kita nih. Apa tuh Syekh? Kitab Muktatapat. Bang, dilempar. Bahaya. Kalau lihat tato itu cerita lain. Ini cerita yang tahu. Melempar, membaling Al-Quran, membaling kitab agama, baling kitab fikih, baling kitab hadis. Makanya dulu pada masa salah satu daripada orang yang tidak asing lagi dengan kalian, di waktu di Peneng, saya ngisi di Peneng di Masjid Batu. Depan Masjid Peneng, Masjid Batu itu ada namanya Masjid Papan. Pada waktu itu dengan beliau baru saja balik daripada Jordan. Jadi pernah memfatwakan, merepek tentang kitab kuning. Sampai kepada tahap kata dia, dah bakar saja. Atau masukkan ke dalam air, minum airnya, terlampau benci dia dengan kitab-kitab kuning. Seperti kitab Sabilul Muhtadin, seperti kitab Sairus Salikin oleh Syekh Daud Patani, atau Sairus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Jadi pada waktu itu, minggu berikutnya anak yang kena kuliah di Masjid Batu, saya katakan kafir yang memfatwakan dibakar kitab-kitab kuning. Oh, di pada waktu itu anak buahnya langsung hubungi saya, telepon saya, awak akan minta maaf dengan si dia. Apa yang sebut, antum tahu siapa si dia itu. Anda disuruh minta maaf. Jadi saya pun juga jadi kelang kabut. Bahkan saya dikatakan orang fasik. Inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membuat suatu informasi, maka kamu kena tabayun. Jadi pada waktu itu bukan masalah. Tapi memang sebab di dalam kitab Sabilul Muhtadin, atau juga dengan seumpama kitab Sairus Salikin, atau dengan kitab-kitab Jawi, Arab Melayu yang seumpamanya, di situ ada terdapat ayat suci Al-Quranul Karim, terdapat hadis-hadis Rasulullah. Kalau dibakar itu berarti penghinaan, dibaling, dilontar, atau juga digunakan alas makan. Misalnya seperti dengan akhbar harakah, ada perbincangan tentang hukum hakam, diletakkan di bawah untuk kita makan, kemudian atau juga kita beludah, atau kita sapukan hingos, itu semuanya penghinaan kepada agama. Hal-hal seperti itu bukan kecil, bukan setakat haram, yang sengaja mengerti dan paham itu membawa kepada kekufuran.
Jadi lepas tuh saya panggil Ustaz Syahul. Tahu Ustaz Syahul Hamid? Hol. Ustaz Syahul ngaji dengan saya di Mesir. Nih, anak buahnya suruh saya tobat. Suruh saya datang minta maaf ke dia. Yang saya katakan kafir kalau ada yang mengatakan bakar kitab kuning. Jadi pada waktu itu kata jamaah daripada kampung Jawa. Sebelah Betaus itu kampung Jawa. Syekh betul. Awal-awal dia balik daripada Jordan, dia memang pernah berkata seperti itu. Dan kami punya rekamannya. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu minta maaf. Sebab itu memang suatu perkataan yang pernah diucapkan. Kalau tak berkenan lah. Tapi jangan diperli. Apa nih isi waktu? Ya Allah. Orang-orang tabligh nih. Tak ada duit kan beli obat gigi. Tak ada duit kan untuk beli beras gigi. Sampai pakai kayu disapu-sapu apa tuh, buang saja. Tidak boleh. Sorban apa tuh, oksigen tak masuk. Tak pakai lah. Tapi jangan oksigen tak masuk. Justru kepala terbuka karena kebanyakan oksigen masuk, akhirnya jadi nyanyuk. Tuh kan? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tak pakai sorban, tak kisah. Tak nak pakai baju kami tak masalah. Tak nak sembahyang sunat tidak problem. Tapi jangan diperli, jangan dicerca, jangan dicaci orang yang buat. Bismillahirrahmanirrahim. Atau melemparkan lembaran yang terdapat Al-Quranul Karim. Atau juga ilmu syar'i, ilmu syara'. Atau nama Allah. Atau nama seorang nabi. Atau nama malaikat. Di mana dilontarkan? Fi mustaqzarin, pada tempat yang kotor. Nama Allah dimasukkan ke dalam tong sampah. Atau dipalitkan hengos. Atau juga dengan penghinaan-penghinaan yang seumpamanya. Apalagi kalau sampai diinjak, dipijar. Itu sudah pasti dan pasti. Walau tahiran. Yang walaupun dilontarkan ke tempat yang kotor itu bersih. Kabuzakin. Seperti nama Allah. Dipalitkan ke hengos. Atau juga Al-Quran. Buang karak hidung, sapukan ke Al-Quran. Qala, seperti buzak ludah. Mokhat, hengos. Au yulatih dzalik, atau mengkotorinya. Au masjidan bin najisin, atau mengotori masjid dengan najis. Geram songgo. Apa? Azan. Aku nanti dong. Pergi ke masjid. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Langsung berak, buang air besar di dalam masjid. Kufur, murtad. Orang yang buang air besar di dalam masjid. Qala au masjidan binajisin, atau mengotori masjid dengan najis. Walau ma'fuan anu, yang walaupun daripada jenis najis yang dimaafkan. Di antara daripada sebab kekufuran wa kayyungkira nubuwata, mengingkari kenabian daripada seorang nabi yang telah disepakati kenabian mereka, seperti Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabiullah Nuh, Nabiullah Yahya. Mengingkari kenabian seorang nabi yang disepakati kenabiannya. Kalau seperti Nabiullah Khidir, nah itu tidak disepakati. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan kenabian Nabiullah Khidir alaihissalam, itu tidak membawa kepada kekufuran. Qala au izali kitabin kadzalik, atau juga ingkar dengan kitab-kitab yang diturunkan, tidak percaya dengan Al-Qur'an. Tidak percaya dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur Daud, wa Sufi Ibrahim. Atau ayat daripada Al-Quran yang disepakati tentang keayatannya. Seperti Al-Mu'awwidhataini, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Au yungkir wujuba wajibin, juga membawa kepada kekufuran, ingkar tentang kewajiban perkara wajib. Enggak ada apa-apa. Mendingan, paham bahasa mendingan? Lebih elok. Mendingan selama robek. Apa? Sembahyang subuh. Enggak wajib ya ke salat subuh. Salat subuh itu sama dengan jogging. Kalau kamu jogging, nah itu boleh jadi penggantinya. Itu jadi pengganti wakil pada sembahyang subuh. Sembahyang subuh itu tak wajib. Yang penting kita sukan, yang penting kita senam, yang penting kita robek, yang penting kita latihan.
Nah, itu ingkar kewajiban yang diwajibkan. Seperti mengatakan sembahyang tidak wajib, atau juga puasa tidak wajib, atau juga zakat tidak wajib, yungkir ujuban wajibin, atau ingkar nadba mandubin, kesunatan yang sunat atau keharaman yang haram. Boleh. Kan berzina itu tidak boleh. Kalau seandainya ada unsur paksaan. Kalau mau sama mau, kenapa sih diharamkan? Oh, kenapa sih diharamkan? Bukan urusan Allah. Itu bukan wewenang manusia. Itu adalah berkenaan dengan wewenang zat Allah yang Maha Agung. Ingkar tentang kewajiban yang wajib. Atau juga mengharamkan yang halal. Atau menghalalkan yang haram. Hukumnya sama. Al-tahrima haramin, atau mengharamkan yang haram. Ingkar tentang keharaman yang haram. Atau tentang kehalalan yang halal. Kok masa laki-laki dibolehkan kawin sampai 4? Kami kok kenapa tidak? Enak jadi laki-laki. Kawin sampai 4. Saya enggak terima saya. Kata misalnya saja, saya enggak terima. Itu hukum apaan? Laki-laki boleh kawin sampai 4, sementara perempuan cuma 1 saja. Namanya perempuan mau punya 4 suami. Ya Allah. Ini bahasa, tapi sekali saja saya bahasakan. Mudah-mudahan antum tak boleh paham. Kalau seandainya 1 buah kursi, 4 orang yang duduk, macam mana keadaan kursi itu? Tapi kalau seandainya terdapat 4 buah kursi, tapi 1 saja yang duduk, sat sini, sat sini, sat sini, sat sini, apa masalahnya? Paham? Kursi 1 kursi, duduk 4 orang, hancur kursinya. Tapi kalau ada 4 kursi, 1 orang yang duduk, digilir-gilirkan, tidak masalah. Nah, udah, supaya paham. Naik pesawat Asia. 1 kursi saja. Nomor seatnya berapa? B. 7. B. Kalau yang 1 kursi ini anak 4 yang duduk. Ini perempuan punya suami 4 nih. 4 duduk situ. Hancur. Itu karena saya buat perumpamaan kursi. Nah, kalau perumpamannya mangkok nambah taruh lagi kan. Pecah mangkoknya. Tapi kalau seandainya 4 set, 4 kursi, 1 laki-laki yang membaringinya, benang saja, tenang, tidur. Alhamdulillah. Penerbangan 2 jam. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. 1. Itu perbedaan. Kedua, perempuan jangan komplain. Kalau nak juga jadi laki-laki lah. Supaya boleh punya istri 4. Ya Allah. Kalau laki-laki kawin 4, insya Allah kata ulama dalam setahun mungkin saja laki-laki itu menjadi bapak kepada 4 orang anak. Ya kan? Kawin 4 nih. Coba nih yang depan-depan dikawinkan saja kawin 4. Mau tak bang? Mau. Siapa yang tanah? Nih pertama. Yang pertama cantik, yang kedua manis. Yang ketiga baik, budi pekertinya. Serba salah semuanya. Enggak, serba sesuai semuanya. 4. Kawin, kumpul seminggu. Yang pertama. Yang kedua, mengidap. Yang ketiga, muntah-muntah. Yang keempat, pening kepala. Lepas 1 tahun, keempat-empatnya, dukung 4 orang anak, masya Allah, tabarakallah. 2 di sini, 2 di bahu. Alhamdulillah. Tapi kalau perempuan punya 4 orang suami, boleh tak? Perempuan tuh bagi 4 orang anak kepada 4 orang suami, tak boleh. Sebab rahim perempuan kalau sudah hamil tutup. Hubungan yang selanjutnya siapapun yang menggaulinya tidak akan mungkin. Akan jadi kembar 2, 3, 4. Kalau perempuan punya suami 4, semuanya aktif. Masya Allah, tabarakallah.
Masing-masing gunakan tongkat Ali dengan tongkat Sayyidina Abu Hurairah. Kalau macam itu sekalipun, takkan mungkin perempuan itu hamil 4 orang bayi untuk 4 orang suami. Kalau hamil pun 1 orang saja. Maka yang 4 orang itu bingung. 4 orang tadi hati dak-duk. Sebab istri itu nanti akan memberikan nasab keturunan kepada anak tersebut. Kepada siapa kira-kiranya. Tengok hidung nampak mancung seperti suami pertama. Tengok rambut keriting seperti suami yang kedua. Tengok kulit putih seperti suami yang ketiga. Kemudian tengok kaki Maradona, kakinya macam seperti suami yang keempat. Jadi kira-kira anak tadi itu anaknya siapa? Nah, itu diantara daripada hikmat. Perempuan tidak boleh kawin sampai 4. Jadi kalau perempuan komplain tentang poligami, tak nak dipoligami, akur. Tak nak dimadukan sama suami, tak ada masalah. Tapi jangan komplain, jangan protes tentang penghalalan poligami dalam Islam. Apa itu hukum? Menyusahkan kita-kita saja, enak saja laki-laki kawin sampai 4. Udah, sebab laki-laki ini positif. Macam mana boleh bagi seumur hidup. Bagikan samanya Tok Wan. Tok Wan itu sudah berumur 99 tahun. Kawinkan Tok Wan tadi, Tok Wan laki-laki kan? Tok Wan, laki-laki, kakek. Kawinkan saja Tok Wan itu dengan perempuan pada masa usia 20 ke 30-an tahun. Tok Wan itu semuanya sudah habis dah. Tak ada apa-apanya. Tapi itu masih aktif lagi. Ya itu masih oke lagi. Hak lainnya udah telonde betul. Paham? Mata, telinga itu telonde dah semuanya. Yang itu masih oke lagi. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Insya Allah dalam 1 tahun ke depan Tuhan ngendong anak. Sayang, dundoi, hitam manis, pandang tak jemu. Masya Allah, Tuhan dapat cucu lagi. Cucu apa? Anak bang. Masya Allah, anak. Tuhan dapat anak lagi. Allah Maha Kuasa. Enggak, memang laki-laki. Makanya bersalaman dengan perempuan tua, ada pendapat mengatakan boleh. Tapi perempuan secara mutlak tidak boleh bersalaman dengan laki-laki tua. Kenapa ada perbedaan pendapat? Kalau makji, perempuan yang saya salami seusia mak saya, ada pendapat mengatakan boleh. Tapi kalau seandainya anak dara, gadis, remaja, bersalaman dengan Pak Ci umur 99 tahun, 99 hari, 99 jam, 99 menit dan second. 1 detik saja lagi dah 100 tahun umur. Boleh tak? Kata ulama, tak boleh. Kenapa? Sebab laki-laki tetap positif sampai ke penghujung umur. Perempuan kalau sudah berusia 60 tahun, sudah tak boleh lagi hamil. Yang walaupun kawin dengan seorang pemuda remaja yang berusia dalam lingkungan 30 tahun. Kesimpulan, jangan protes hukum hakam. Diterima atau tidak diterima dengan akal pemikirannya, tetap kita pasrah dengan ketentuan hukum. Allah yang punya kehendak. Kita ciptaan Allah, dunia punyanya Allah. Apa kata si penyanyi yang dari Indo, yang duduk di sini? Yang punya Allah, gunung punya Allah. Iwan Pelis. Ya betul, Iwan. Gunung, indahnya gunung punyanya Allah. Lagi tak tahu saya lagunya macam tu lah di Quran. Saya tak dapat melakukan lagu Iwan. Tak pandai lagi nanti. Coba carikan lagunya tuh supaya kita boleh ikut lagunya. Lagu-lagu lama saya hafal lah. Sikit-sikit lah. Lagu Tamanis, apa? Lagu Bekelana. Lagu Mata Keranjang. Yang lagu yang saya nyanyikan itu lagu Mata Keranjang katanya. Seorang pemuda bermata keranjang memiliki pacar sampai 3 orang. Yang pertama cantik, yang kedua manis, yang ketiga baik, budi pekertinya serba salah, semuanya bodoh. Astagfirullahaladzim. Apa? Cantik, manis, bagus. Kenapa dikatakan serba salah? Pilihlah ketiga-tiganya. Kalau tak nak pun habis salah satunya. Ternyata dia tak nak pilih. Ya Allah. Lagi satu nyanyi. Gunung tinggi,
Kan ku daki lautan ku seberangi, aku tak peduli. Tak peduli apa, mampu kamu kalau masak. Lagu orang buat lagu itu kadang-kadang tak berpikir. Kan begitu. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu. Ini jangan masuk Facebook ya. Untuk ngibur sajalah. Jadi muslimat minta maaf. Tadi kan dibacakan biodata saya. Saya tuh tak ada waktu untuk ngapal lagu-lagu. Tapi masa kanak-kanak tuh ya Allah cepatnya bukan main. Jadi masa di kampung tahun 70-an. Kalau ada kenduri kawin. Itu tombek yang letas bambu tuh. Itu dalam 2, 3, 4 km kedengaran. Sekilas kedengaran langsung hafal lagu-lagu itu. Seandainya Al-Quran, ya Allah ya Arhamar Rahimin, luar biasa. Ini lagu-lagu itu sampai sekarang saya masih hafal lagi lagu-lagunya. Itu tahun 70-an tuh, lagu tahun 70-an. Berkelana, hitamnya harang merah, hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Masya Allah. Manisnya madu, tak semanis senyummu. Betul, tak betul. Jelas madu lebih manis daripada senyuman perempuan. Melampau tuh. Itu perubahan hakikat yang sebenarnya. Mana ada senyum perempuan manis daripada madu? Madu lebih manis. Jadi dikatakan begitu, kurangkan gula daripada minuman dan tambahkan manisan dalam senyuman. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Au tahlila halalin ujma alaihi wa ulima min ad-dini bidarurati, atau penghalalan yang halal yang secara disepakati dan diketahui secara darurat daripada perkara agama. Karakatin min ihdal maktubat, seperti rakaah, seperti ingkar rakaah daripada salah satu sembahyang yang 5 waktu. Katanya maghrib itu 2 rakaat saja. Bang, ya, Assalamualaikum, salam. Gimana rasanya pada masa musafir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, seronok. Masa saya musafir dengan baginda Nabi, alhamdulillah. Sembayang yang H4 tuh, kawan-kawan, mau dia cerita. Sembayang yang H4 tuh, itu jadi 2. Masa musafir yang 4 jadi 2. Wah, syukur betul. Mudah-mudahan ke depan nanti kalau saya musafir balik dengan beliau, yang 2 tuh jadi 1. Malas sungguh. Rupa-rupanya ada juga sahabat Nabi kita yang malas macam kita. Wasobi Ramadan, ingkar tentang kewajiban Ramadan, tahu juga ingkar tentang rawatib dan juga dengan salat al-id, atau juga keharaman minum khamar. Yang beranggapan minum khamar itu adalah masyrubat ruhiyah, minuman rohani. Yang ingkar tentang zina, yang ingkar tentang lewat. Kan lewat tuh alternatif. Laki-laki sama laki-laki. Darurat tubihul mahzurat. Nah, kalau seandainya laki-laki kawin dengan laki-laki, laki-laki liwatan dengan laki-laki, homoseks dengan sesama jenis, itu kita selepas 50 tahun, 60, 70 tahun ke depan sudah tidak ada manusia hidup di permukaan bumi. Perempuan sama perempuan lesbi, laki-laki sama laki-laki lewat. Kalau begitu keadaannya siapa yang bakalan hamil? Laki-laki tak bakalan hamil. Perempuan kalau sama perempuan juga tidak bakalan hamil. Kalau perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, berarti 100 tahun ke depan sudah tidak ada manusia yang berjalan di atas permukaan bumi. Lewat hukumnya dosa besar. Cuman yang saya tak paham dulu beberapa tahun yang lalu, antum tak payah pikirlah, dengar saja. Dengar saja. Yang dengar, yang paham-paham, yang tak payah paham. Beberapa waktu yang lalu ada orang-orang mengaku katanya dia dilewat. Ya kan? Tapi ngaku lah. Tapi tak payah paham. Jadi saya tuh berpikir, saya tidak juga terlampau pintar, tapi saya berpikir lah, pikir sedikit. Cuma ada orang dilewat. Mengaku dia dilewat. Kalau awak dilewat, kenapa tak lari? Tak komplain kenapa? Kucing saja. Kalau kita tusuk,
dengan paku, ngamuk dia. Takkan manusia dilewat berdiam macam itu. Anda tak boleh bayangkan. Antum tak paham, tak payah paham, ada masalah. Kambing pun pakai saja pen tuh. Tosokan pen tuh ke punggung kambing. Kambing, komplain dia. Apa awak buat apa? Oh, dia begitu bahasanya. Itu berarti dia protes. Takkan seumpama kambing saja ditosok dengan yang seumpama pen tadi itu, dengan seumpama paku, dia sudah mengamuk. Sementara dengan manusia yang 5-16 kali paku besarnya, terus senyap dia menunggu begitu. Allah, lebih mendingan jadi kambing lah macam itu. Untuk jangan dikait-kaitkan kemana-mana. Nah, itu misalnya macam itu saja. Penghalalan lewat dalam Islam, reda. Mengatakan zina halal, murtad. Mengatakan membunuh halal, murtad. Beranggapan boleh halal menggauli istri pada masa uzur, murtad. Ingat. Wah, tapi kalau tebabit macam mana? Tebabit dosa besar, kesalahan. Tapi jangan beranggapan itu halal. Bedakan hukum. Bedakan hukum. Sebab mungkin saja kita laki-laki telajak. Ini nafsu sudah tidak dapat dibendong. Pi 2 bulan luar negara. Sebelum balik sepanjang di penerbangan, ngayal. Nanti atau strategik permainan dengan istri di rumah 4-3-3. Kemudian pusingan kedua 3-3-4. Pusingan yang keempat 8-2-1. Pusingan yang kelima 9-1-1. Adakah 9-1-1? Betulkah? Tersalah. Dia 10 saja. 10 saja bukan 11. Oke. Jadi 8-1-1. Paham kan? 8-1-1 paham. Back 8. Tengah 1, penyerang 1. Atau juga 1-1-8. Yang penting 8 depan, gol musuh. Mudah-mudahan kita boleh mencetak gol. Masya Allah. Sampai ke rumah bang minta maaf bang, uzur bang. Ya Allah. Udah puasa 2 bulan. Baru uzur lagi. Uzurnya pula 15 hari. Ya Allah, puasa sunnah 15 hari. Allahu Akbar. Nah, bagaimana kalau nafsu tidak dapat dibendung? Kalau sampai tergauli juga, asalkan masih tetap dia merasa bersalah, itu sebagai satu kesalahan, haram. Tapi jangan dikatakan halal. Nah, istri bagaimana pula? Suami yang sudah dalam keadaan semacam itu, bukan sekali nak, banyak naknya. Cumana lewat dosa besar. Belakang punggung dosa besar. Berzina dosa besar. Waktu uzur pun juga kesalahan. Ulama mengatakan yang paling ringan beristimna dengan istri, beronani dengan bagian anggota tubuh istri. Antum pikir saja macam mana nak menyalurkan nafsu. Apakah dengan tangannya istri kah, bahunya kah, hidungnya, kakinya kah, lututnya kah. Itu pikir sendiri agar nafsu dapat tersalurkan. Jadi bagaimana istri cara itu satu-satunya beronani yang dibolehkan. Onani pegang sendiri tak boleh. Usap-usap urut-urut tak boleh. Yang boleh dengan tangan istri saja. Atau daripada bagian anggota tubuh istri. Dari bagian manapun. Allahu Akbar. Itu juga istri nak makan coklat misalnya. Nak ngecup-ngecup. Kecup jas itu. Ngecup apa bang? Kalau itu boleh. Untuk mengatasi cara yang paling ringan. Au idza'i muslim. Atau beranggapan boleh menganiaya seorang muslim. Tengok bahasa. Supaya jangan terpanjat. Supaya jangan sampai itu dikatakan baru. Ini lama. Kitab ini ditulis kira-kira lebih daripada 600 tahun yang lalu. Oleh murid Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Nama beliau Al-Imam Asy-Syaikh Al-Milibari. Pengarang kitab Fathul Mu'in. Apa kata beliau? Au akhdimuk sen, atau mengambil cukai, biaya cukai atau pajak yang kita sebut juga diantara dengan bahasa GST, yang beranggapan GST halal, itu bahaya akidahnya. Kita kerajaan kenakan kita bayarlah. Kalau tidak nanti akan terjejaskan, akan menjejaskan
hal-hal tertentu dalam kehidupan kita. Tapi tetap kita tidak beranggapan dia boleh. Tetap kita tidak mengatakan dia halal. Sebab kalau dikatakan halal itu merubah ketentuan hukum. Berarti yang haram dikatakan halal. Au akhdi muksin, atau mengambil cukai, biaya cukai. Riba, riswah, boleh. Riswah boleh, enggak. Kamu kalau tebapit mengambil riswah, sogokan, hukumnya dosa besar. Ar-rasyi wal murtashi. Tapi kalau beranggapan riswah itu halal, itu yang berbahaya. Wa salatin bila wudu. Jadi pelakon, Allahu Akbar, Amitabh Bachchan. Kadang-kadang dia jadi Hindu, Amitabh Bachchan lah saya sebut. Kadang-kadang pernah nonton film Amitabh tak? Pernah kan? Jangan kata tak pernah, jangan pura-pura. Dulu sebelum Shahrukh Amir Khan, Amar Khan, itu Amitabh Bachchan dulu yang paling terkenal dan pemain India yang paling mahal, yang paling kaya. Kalau yang paling mahal dari kalangan binatang-binatang film zaman dahulu itu yang pemain Rocky itu. Apa Silpar tak tahu yang Stallone apa ujungnya itu pemain Amerika yang paling mahal, tapi pemain Bollywood yang paling kaya Amitabh Bachchan. Tuh dulu kenal film Kubra, Shahin Shah, nonton saya tertonton namanya. Saya kan pernah seusia antum juga, bukan langsung tua begini. Sekarang memang saya tak nonton lagi. Kalau dulu pada masa di Mekah pun, Gusti ya Allah, saya tahu Hulk Hogan, Rick Martin, siapa-siapa pada di Mekah lah. Hulk Hogan tuh kalau pada tuh dia kalah, jadi dia 3, 4, 5, 6 orang penyerangnya. Dah telabah, dia dah tumbang. Dah. Tapi kalau pada saat setannya datang, itu bertenaga lagi. Sama dengan Bruce Lee juga. Bruce Lee kan kalau sudah luka, dijeluk lukanya. Iyalah, kalau film itu menang melulu lah mereka. Kalau kalah tidak ada cerita. Coba kalau binatang film Rambo tuh kena tembak mati habis ceritanya. Dia tembak orang, sekali tembak orang mati. Orang tembak dia tak mati-mati dia. Itu kita nih sedang dibodohin sama sutradara, sama pengarah film. Coba pikirkan. Orang lain, dia tumbuk orang, dia main kreatif, senang saja. Plak, yang belakang tuh nampak seperti ada mata aja. Plak, mati. Mati. Tapi dia diserang habis-habisan, dipukul, ditendang, diterjang, diapakan masih hidup lagi. Emang aneh juga. Apa anehnya? Itulah anehnya. Tak mati-mati. Orang lain sekali tendang mati, dia tak mati-mati. Kalau nih, bahaya nih. Apa dia? Salat tanpa wudu. Kadang-kadang pelakon sembahyang tanpa wudu. Tidak boleh. Itu ngolok-ngolok agama, ngolok-ngolok sembahyang. Tak sembahyang lah. Tapi jangan sembahyang tanpa wudu. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wudu dah. Kemarin udah wudu. Kemarin. Bukan kemarin, hari ini. Qala wakal bai'i. Atau juga ingkar tentang kebolehan jual beli, akad nikah, atau mengingkari tentang ijazul Quran, atau ingkar tentang sohbah baginda Abu Bakar, sebab kesahabatan daripada Sayyidina Abu Bakar itu memang qat'i, sebab warid di dalam Al-Quran. Awil ba'as, ingkar tentang hari kebangkitan, tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka, atau mendustakan seorang nabi, ayyukadziba nabiyan, au yastakhiffa bihi, atau meremehkan, memperli, mencerca, mencaci maki seorang nabi, au bimalakin, atau meremehkan seorang malaikat, yang mana satu Israfil kah, atau dengan salah satu daripada malaikat yang 10, au yasubbaha huma, atau mencerca keduanya, nabi dan malaikat. Ingat tak? Beberapa tahun yang lalu, saat ketika dengan kita membekot Denmark ya, betul sebutannya, yang pada waktu membuat patung baginda Nabi, itu kufur. Kalau Islam itu udah kafir, kita udah boleh pancung lehernya. Atau juga sebelumnya lagi, mungkin antum ingat, mungkin juga antum belum lahir, sebab kemasana di Mesir tentang Sulaiman Rushdie, yang dihalalkan darahnya oleh Khomeini. Ya, ingat, nah itu juga kufur. Qala au yasubbahuma walau ta'ridan, yang walaupun secara sindiran.
au yakdzib atau menuduh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan perbuatan haram. Nih Syiah hati-hati, yuk hati-hati. YTM yang ada di Gombak, YTM yang ada di Skudai. Itu ada pada masa saya masuk situ ada dalam 1.300 orang Syiah. Di kalangan pensyarah ada, kalangan pelajar ada, di kalangan orang-orang Iran sendiri pun juga ada. Renung sejenak tentang istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira istri baginda Nabi yang mana satu yang pada saat ketika Nabi kita berbaring dengan salah seorang daripada istri beliau wahyu turun, satu-satunya dengan Sayyidatuna Aisyah. Siapa juga di kalangan istri Nabi yang mendapatkan lantunan ayat tidak kurang daripada dalam 16 ayat Allah turunkan, tidak kurang daripada dalam 16 ayat Allah turunkan hanya untuk membersihkan lembaran Sayyidatuna Aisyah daripada tuduhan atau daripada hadisul efek. Makanya berbahaya betul, hati-hati. Memang mutahannya mereka menggiurkan. Dan laki-laki tergiur dengan mutah. Malam Jumat mereka bermutahan, ramai. Mutahnya Iran, mutahnya Syiah itu sampai kepada tahap yang dengan seseorang boleh meminta mutah dengan istri kawan. Kalau dia ternampak istri tawannya nampak lawa ya. Cantik, segak. Ada bahasa segak. Hah? Sega, betul. Jadi katanya mas, kalau saya mut'ah dengan istri awak seminggu, kira-kira saya bayar harus saya bayar berapa? Terus ya ada seperti itu. Jadi tak kesah, kurang asam. Masa minta mut'ah dengan istri seseorang? Qala au yaktib. Sayyidah Aisyah, kita berhenti pada pukul 10. Setengah jam berikutnya soal jawab. Au yada'in nubuwah atau mengaku jadi nabi. Ayapin. Nabi orang Melayu tanah. Akhirnya terpaksa Ayapin memundurkan diri. Hendak pengakuan jadi nabi itu bukan perkara kecil. Itu diantara daripada perkara riddah. Kalau seseorang mengaku menjadi nabi dan rasul, itu mubah kepada kemurtadan. Au yusaddiq mudda'iha. Bukan mengaku nabi, tapi percaya kepada orang yang mengakuinya. Bukan mengaku nabi, tapi percaya dengan Ayapin sebagai nabi. Bahaya. Wa kayyarda bil kubri ka ikrahi muslimin alaihi, ataupun juga ridha dengan kekufuran seperti memaksakan seorang muslim agar kafir. Udah ente kafir saja lah ya akhi. Apa kamu susah-susah? Kena zakat, sembahyang 5 waktu, nanti keluar uang pulang untuk zakat, untuk pergi haji, mendingan kamu murtad saja, mendingan kamu makhluk agama Kristen saja. Masuk Kristen, ridha. Menyarankan orang masuk, restu dan ridha pun juga ridha. Bukan perkara kecil. Menyarankan, dolah kamu masuk agama Kristen saja. Kaikrahi muslimin. Au isyarati alaihi bihi. Atau menyarankan agar dia musyrik. Agar dia masuk agama Kristen. Au isyarati ala kafirin bi an la yuslim, atau menyarankan kepada orang kafir jangan masuk Islam. Awak tapi masuk susah-susah awak masuk. Kamu kalau masuk Islam kena kerat punya kamu. Kenapa tuh? Tapi masuk bahaya tuh. Bahaya, kena kerat kamu. Iya kah? Itu dikerat. Bukan itu yang dikerat, kulitnya yang dikerat. Itu jangan beranggapan isi yang dikerat. Kalau dikerat isinya, tak ada yang hidup di dunia ini. Atau menyarankan kepada seorang kafir agar tidak masuk Islam. Wa ilam yastasyiru, yang walaupun dia tidak minta pandangan. Wa kaman italkini kafirin, hati-hati, atau enggan untuk mentalkinkan orang kafir untuk masuk Islam. Bang, sini. Minta maaf. Kalau saya masuk Islam, caranya macam mana bang? Abang boleh ajak, ajak. Abang boleh ajakkan aku tak untuk ucap 2 kalimat syahadat. Nanti saya masih sibuk lagi nih. Nanti setelah saya selesai WhatsApp ya, nanti selesai saya kirim antar email dulu. Tak boleh menangguhkan
Keinginan orang yang nak mengucap, bahaya. Jangan tunggu majelis agama, jabatan fatwa, atau juga pengisytiharan, atau dengan sijil Islam dan lain sebagainya. Jangan tunggu itu semuanya. Kalau ada non-muslim nak masuk Islam, kita talkinkan, kita ajarkan 2 kalimat syahadat seketika itu juga. Atau enggan untuk mentalkinkan kalimat Islam kepada seorang kafir yang memintanya. Au istimhaluhu au kastimhalihi, atau juga menangguhkannya walaupun sesaat. Ditangguhkan, besok sajalah, besok. Nanti besok ya, datang pejabat saya. Tak boleh. Besok untuk urusan resmi silakan, tapi talkinnya hari ini juga. Dia nak masuk, talkinkan. Jangan kita tangguhkan ke esok hari. Kufur. Bahasa kaidah mengatakan ar-ridho bil kufri kufrun. Restu dengan kekufuran itu membawa kepada kekufuran. Allah bi khilafi doa binahwi la razaqahallahul iman. Beda halnya kalau dengan doa moga-moga Allah tidak menganugerahkan iman kepadanya, atau Allah akan mengambilnya daripada fulan al-muslim, kalau tujuannya itu hanya sekedar ancaman, tasdid, bukan restu dan ridha. Berikutnya, asbabur ridha. Wa ka'ayyu fadil al-waliya ala nabi, atau melebihkan wali daripada nabi. Dan ini Syiah. Syiah beranggapan imam-imam mereka yang 12 itu lebih mulia daripada para nabi-nabi dan rasul. Wali siapa saja. Masya Allah karamatnya, rahmahnya, beningnya, tenangnya, dan juga dengan firasat yang luar biasa. Sehingga sampai dia berkeyakinan bahwasanya makam wali Allah tadi itu lebih tinggi daripada makam seorang nabi. Kufur. Wala au yajuzu ayujawis, atau memperbolehkan diutusnya seorang nabi setelah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia boleh-boleh saja, mungkin saja nanti siapa tahu ada sahabat kita daripada UAE yang bakalan jadi nabi. Memungkinkan seseorang daripada UAE atau daripada negara kita yang bakalan akan menjadi nabi itu juga kufur. Kenapa? Sebab baginda itu sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi-nabi dan rasul. Nabi kita bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Wa kayyakul, atau juga memperkatakan bahwasanya dia melihat Allah secara nyata di dunia. Ada dulu di Terengganu salah satu daripada hamba Allah, dia mengatakan Allah menjelma masuk dalam otaknya, masuk dalam kepalanya, turun terus menjelma dalam tubuhnya. Itu kufur. Atau dia mengatakan bahwasanya dia melihat Allah secara nyata. Au kallamahu syifahan, atau dia ngobrol secara langsung, secara live dengan Allah. Tadi malam saya dialog dengan Allah. Saya telepon Allah malam tadi itu. Telepon macam mana? Kufur. Au annallaha yahulu fi suratin hasanah, atau juga Allah menjelma dalam rupa yang indah dan cantik. Atau bagi dia makan, atau bagi dia minum, au askatan hutamyiz bainal halali wal haram, atau dia beranggapan bahwasanya Allah telah membebaskan dan telah menggugurkan hukum halal dan haram, kata dirinya. Kalian haram, saya tidak ada masalah. Bagi saya semuanya sudah jadi halal. Allah bagi saya fasiliti lebih daripada kalian, yang dengan Allah telah menghalalkan perkara-perkara haram kepadaku, dan juga dengan Allah telah mewajibkan perkara-perkara yang tidak wajib kepada kalian. Tidak ada yang beranggapan Allah telah membebaskannya daripada hukum hakam, sehingga sudah tidak ada halal dan haram dalam hidupnya. Itu juga diantara daripada asbabur ridha. Au anal abda yasilu ilallahi min ghairi tariqil ubudiyati, atau juga dengan seseorang beranggapan bahwasanya seorang hamba boleh sampai kepada Allah tanpa dengan perantaraan, tanpa dengan jalur ibadah kepada Allah. Atau seandainya dia berkeyakinan sakata rutbata qala aw ana wasala rutbatan, sampai kepada satu martabat sakatan taklifu biha, yang dengan rutbah tadi itu dia sudah tidak jadi mukallaf, semuanya jadi boleh dan bebas. Wa kadza yakfur, juga menjadi kufur. Waktu kita sudah berakhir, tinggal 5 menit.
Yakfur man sahara, orang yang menghinakan dengan nama Allah atau dengan nama Nabi, atau yang memperli dan yang menghinakan perintah-perintah Allah, larangan Allah, janji-janji Allah, ancaman Allah, apa tuh neraka? Saya tidak takut. Bahaya. Jangan cakap merepek. Jangan cakap yang seperti itu. Au saghara asmallahi, atau dengan memperkecilkan, memperhinakan, memperkecilkan nama Allah. Ulai. Allah ditazkir jadi Ulai. Jadi seperti Sudais, daripada Sades jadi Sudais. Amir, Omair. Sabil, Subair. Itu tasgir. Pentasgiran nama itu untuk lebih tawadu, untuk rendah diri. Tapi tidak boleh kita katakan kepada yang mulia kita tasgirkan. Maksud kita tasgirkan itu kita kecilkan. Kita hinakan seperti masjid. Kita sebut musaijid. Itu penghinaan. Mushab, musaihab. Tidak boleh. Qala au ghayyara syai'an minal Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Itu kufur, kafir. Yang nyanyikan Al-Quran dengan lagu apa namanya tuh? Lagu, ada lagu satu lagi, yang opera, lagu opera. Yang bercakap bernyanyi itu, cakap bernyanyi. Oh, kamu pergi kemana? Kami ada program daurat dengan si Turudi. Nggak tahu yang anehnya atau yang asiknya nonton opera itu apa sebenarnya. Saya rasa entah, maaf lah kalau ada yang minat dengan opera Aida yang hak musik, pemain semuanya dari Itali. Cakaplah sebagaimana kita bercakap. Awak nak makan apa? Akan makan nasi lemak. Ada kerjaan. Nyanyi-nyanyilah yang elok. Bukan nyanyi macam tuh. Nah, tuh. Macam tuh kan lagu Laqad Ja'akum yang dari kumpulan. Katanya tuh kumpulan tuh tampilnya persembahan mereka ke situ di Singapura. Ada yang mengatakan memang orang Kristen. Ada yang mengatakan orang Islam. Al-Quran dinyanyikan, tak boleh. Al-Quran tidak boleh dinyanyikan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau merubah bacaan Al-Quran. Atau dengan menambah kalimatnya. Berkeyakinan itu daripadanya. Atau mengucapkan basmalah pada waktu minum arak. Allahumma barik lana bima razaqtana. Astagfirullahaladzim. Minum arak, baca basmalah dan berdoa lagi, ya Arhamar Rahimin. Atau juga pada saat ketika nak mencuri, ya Allah, berkatilah usaha-usaha kami, ya Allah. Tutupkan mata pemerintah dan kerajaan, dan juga tutupkan mata pegawai petugas Bukit Aman, sehingga tidak boleh mengesan operasi kami di malam hari nanti. Insyaallah, ya Allah, Arhamar Rahimin, aku berjanji untuk menginfakkan 10% daripada hasil itu kufur. Baca doa kenduri selamatan, baca basmalah. Jawab, kalau baca basmalah waktu merokok macam mana? Yang makruh tuh jangan baca basmalah. Maka sambal baca basmalah, baca. Kecap, baca. Haram, bahkan kecap haram. Kata Ustaz Azhar Idrus. Kalau di siang bulan Ramadan. Atau baca basmalah di waktu dia minum khamar. Atau di saat dia berzina, istighfaran dengan menghinakan nama Allah. Ada tujuan istighfar. Seperti yang saya perumpamakan tadi itu. Yang mengatakan, untuk apa perempuan pakai bungkus-bungkus macam nasi kerabu. Apa? Dia cantik, dia pamerkan kecantikannya. Supaya dapat dinikmati oleh kaum laki-laki. Masya Allah, cantiknya. Daripada dibungkus-bungkus macam itu, pakai nikah seperti ninja lagi. Nah, itu bukan perkara kecil, perumpamaan yang seperti itu. Kalau tujuan istighfar menghinakan itu boleh membawa kepada kekufuran. Allah, tidak habis juga. Kita tambah dalam 3 baris.
Qala, atau dia berkata, kalau Allah perintahkan saya, kalau Rasul perintahkan aku untuk buat itu, jelas aku pun tidak akan buat. Ci, dengar nih. Pak Kiai dengar. Kalau Allah utus Rasul pun perintahkan saya untuk buat benda itu, aku tak akan buat. Kafir kamu yang berkata seperti itu. Atau juga kata dia, kalau Allah perintahkan kepada aku secara langsung pun, tetap aku tak nak buat. Itu juga kufur. Au annahu law a'thanil jannata ma dakhaltuha. Atau kalau Allah bagikan aku surga pun aku tak bakalan masuk, dengan menghinakan dan memperlinya. Au law akhadani bitarki salati. Atau juga kalau Allah menyangsi aku, menghukum aku, mengazab aku dikenakan karena aku tak sembahyang. Ma'amabi, dengan derita yang menimpa kepada diriku, dengan macam-macam penyakit dan juga dengan bermacam-macam penganiayaan. Kalau Allah mengazab aku dikenakan aku tidak sembahyang, karena di saat dia sakit terbelenggu dengan bermacam-macam problem, berarti Allah tidak adil dengan aku. Atau dengan bahasa redaksi kita rubah, zalim Allah kalau sampai menyiksa aku yang uzur begini, dikenakan kena aku tak sembahyang. Mengatakan Allah zalim, kufur. Atau kalau seandainya nabi atau malaikat bersaksi, tetap aku juga tidak percaya. Bahaya. Au qala, tiga terakhir, al-mu'adzinu yakdzib. Muadzin bohong saja. Apa 2 kelima syahadat macam-macam. Bahaya. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia buat macam keledai aja suaranya. Mentasbih, memperumpamakan azan berkumandang macam bunyi keledai. Kufur. Masa seperti seroling ya. Macam seperti gitar ya. Macam seperti suara lembu ya. Itu kata-kata yang macam itu berlaku. Qala wa arada tasbihahu, dan dia memperumpamakannya, ingin memperumpamakannya dengan jaras loncengnya orang Yahudi. Teng tong binakusil kafarah. Awil istighfab, atau memandang remeh dan istighfab, memandang hina dan rendah kepada azan yang dikumandangkan. Wa man qala mustakhifan, atau juga dengan seseorang yang berkata dengan menghinakan, syabi'tu, aku dah kenyang dah. Kenyang dah baca Quran. Dah kenyang dengan sembahyang, dah kenyang dengan zikir, atau aku tak takut kiamat. Ini ada dalam film-film lakonan-lakonan pada masa merintihnya. Ya Allah, lebih elok aku masuk neraka ya Allah. Apa? Siapa yang kata lebih elok masuk neraka? Awak kata neraka, atau awak anggap neraka itu seperti apa? Au ayu syai'in al-mahsyar, atau apa itu mahsyar? Apa itu jahanam? Au ayu syai'in amiltu, atau memangnya aku buat apa? Setelah minum arak, setelah berzina, main judi, ente yang babit, memangnya saya buat apa? Oh, seakan-akan seperti menganggapan suatu perkara itu boleh. Setelah melakukan perbuatan haram, terus dipertanyakan lagi, memangnya saya buat apa? Au aisya'in amil tu. Sedangkan dia telah terbabit melakukan suatu kemaksiatan. Terakhir, duduk di majelis ilmu. Au aisya'in amal di majelis ilm. Bapak ngajilah, yang ngajilah, ikutlah datang ke majelis ilmu, majelis zikir, untuk Habib Syekh akan melantunkan ya hanana lagi. Ngapain situ? Saya dapat apa kalau saya pergi ke majelis ilmu? Saya dapat apa kalau saya hadir ke majelis salawatan pada malam hari 31 Agustus, malam hari kemerdekaan? Pun juga berbahaya. Summa qala waqad umira bihudurihi aw qas'atu sadidin, atau kata dia roti canai lebih elok daripada ilmu. Ngajilah, ngaji. Ngaji. Mendingan makan nasi kerabu daripada mengaji. Mengelebihkan makan nasi kerabu daripada mengaji, daripada ilmu, dengan penghinaannya pun juga kufur. Waktu sudah pukul 10:05. Sebagian besar sudah terbaca.
Tentang itu, insya Allah kalau Allah takdirkan di lain kesempatan akan kita lanjutkan. Silakan yang ada soalan. Kita berhenti pada pukul 10.30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri berkata, saya rela diceraikan daripada dimadukan. Saya rela berdosa sekali daripada berdosa setiap hari kerana rasa cemburu. Adakah isiku dan berfungsi? Jadi bagaimana dengan istri mengatakan saya lebih elok diceraikan daripada aku dimadukan? Itu tak ada masalah sebab dia tidak melanggar suatu larangan. Dia lebih mau diceraikan yang walaupun hidup sendirian daripada dia dimadukan oleh suaminya. Yang tidak boleh itu kalau menyalahkan hukum. Kalau memprotes, hukum apaan seperti ini? Kok sampai dimadukan lagi aku? Aku tak mau. Jikalau aku dimadu, pulangkan saja ke rumah orang tua. Ingatkan lagu tuh, lagu tahun 80-an atau tahun berapa, tidak tahu. Oke, yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mau mengejutkan suami untuk bangkit solat subuh? Adakah berdosa istri menegur suami yang tidak solat? Tuangkan air. Nabi kita kata macam tuh. Nabi kita kata kalau pada saat ketika istri bangun untuk melaksanakan salat tahajud, ajarlah sekali juga suami untuk bertahajud. Kalau enggan tuangkanlah air ke mukanya. Maksudnya tuangkan secara dengan rasa penuh rasa kasih sayang lah. Bukan tuangkan go satu jak besar tuh dituangkan macam tuh, marah dia. Rasakan tangan, usapkan ke muka suami, tambah nyenyak tidurnya, alhamdulillah. Itu kan tuangan air yang penuh dengan kemesraan. Jadi kalau untuk sembahyang subuh itu kewajiban sang istri. Kalau seandainya tetap juga dia tidak bangun, apalagi kalau sampai marah-marah, maka kewajiban istri untuk mengejutkan suaminya sudah gugur. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita kejutkan dia, kita suruh bangun untuk melaksanakan sembahyang tepat pada waktunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya seorang pegawai syar'i membela seorang mu'alaf yang ingin murtad di mahkamah syariah? Apakah hukumnya seorang peguam membela seorang mu'alaf yang ingin murtad di mahkamah? Tuh jangan saya ditanya. Tadi sudah ada dalam bahasa hukum mengatakan ridho, restu dengan kekufuran itu akan membawa kepada kekufuran. Ini dengan dia sangat menyokong kepada mu'alaf untuk kembali kepada agama asal. Berarti dia merestui kekufurannya, itu juga membawa kepada ridho bil kufri, kufur. Merestui kekufuran daripada seseorang itu juga hukumnya menjadi kufur. Silakan. Seorang imam besar sebuah masjid berkata, buat apalah jemaah tabligh, kita buang saja atau larang mereka buat alasan di masjid itu. Adakah imam itu kufur atau ada murtad? Bolehkah kita solat? Allah, janganlah. Jangan besar macam tu. Imamnya kan sudah imam besar, tapi jangan cakap-cakap dengan benda besar seperti itu. Buang jemaah tabligh. Maksudnya kita tidak mengizinkan mereka untuk beretikaf di masjid kita. Asalkan tujuannya bukan untuk menghinakan agama, bukan tujuannya untuk menghalalkan perkara yang tidak boleh, insya Allah tidak membawa kepada kekufuran. Jadi tadi itu kaidah kufur seperti itu, tapi syarat-syaratnya sengaja. Syarat-syaratnya tahu, syarat-syaratnya menghinakan. Jadi kalau seandainya dengan seseorang yang saya perumpamakan tadi itu, katakan saja buang saja sorban itu nanti oksigen tidak masuk. Kalau seandainya dia tidak tahu hukum hakam, dia tidak sampai pada martabat murtad. Atau diantara lain juga menyanyikan Al-Quran. Roma Irama sejak pada tahun 70-an menyanyikan Qul huwallahu ahad. Menyanyikan hadis Rasulullah. Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramin. Brong. Jadi maka dengan penonton pun udah pada joget semuanya. Nah, itu bagaimana? Haram hukumnya. Tapi kalau tujuan untuk menghinakan Al-Quran isi dan kandungannya, memang itu akan membawa kepada ridha. Begitu juga tentang imam. Pada saat ketika menghalang jemaah tabligh, apa masalah jemaah tabligh? Kita kalau seandainya mereka datang, kita minta syaratkan saja. Jadi jangan jaga kebersihan, jangan bersipak, jangan buat masakan, masak, goreng apa segala macam. Di dalam ruang induk masjid itu ada tempat disediakan. Ada solusinya dan juga ada cara yang bijak untuk mengatasi hal-hal yang kalau seandainya ada benda-benda negatif dengan mereka. Tapi kalau dengan dihalang itu jelas tidak betul. Kenapa?
Sebab justru di antara daripada asbab kestabilan dunia dan kita terelak daripada bala dan malapetaka itu istighfarnya orang-orang beristighfar di waktu tahajud atau di waktu sahur. Kita lagi sedang tidur nyenyak, mereka astagfirullah tengah malam. Kita tengah malam tidur nyenyak, mereka bangun istighfar, memohon keampunan ridho daripada Allah. Berkat orang-orang yang mengimarahkan masjid, memakmurkan masjid, dan berkat orang-orang yang beristighfar di waktu sahur itulah terelak negara dan tempat kita daripada bala dan malapetaka Allah Jalla wa'ala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Kalau seandainya dengan kita boleh berwudu di KLAI sebelum kita terbang, sangat-sangat digalakkan sekali. Sebab penerbang kita pun juga tak jauh mana. Tapi yang secara pasti, penerbang kita akan menjelang waktu maghrib. Maghrib lamanya, waktunya tak lama mana. Jadi supaya jangan sampai maghrib terbiarkan, maka dengan kita berwudu terlebih dahulu. Sebab agak menyusahkan kita kalau kita berwudu di dalam pesawat. Sembahyang dalam pesawat, bahasa hukum itu adalah sembahyang untuk menghormati waktu. Kecuali kalau pada waktu kita sembahyang di pesawat kita dapat tempat bisa atau boleh berdiri, rukuk sujud secara sempurna, belakang sekali. Seperti Boeing 77 itu besar. Jadi ada ruangan cukup untuk kita salat berjamaah 3, 4, 5, 6 orang. Macam juga Airbus 780 atau Airbus 330 besar. Kadang-kadang saya pernah daripada Kuwait menuju Mesir atau daripada Kuwait ke Jakarta. Justru pramugara pun ikut sembahyang. Jadi ikut belakang saya, jemaah Pakistan dan jemaah tabligh, pensyarah, dekan, profesor media, doktor apa, kiai, baba. Saya perhatikan hampir senyap semuanya dalam masa perjalanan musafir yang sampai puluhan jam. Orang tabligh yang berupun 3, 4, 5 hari ikut tabligh masuk waktu sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk diketahui, minta maaf nih dengan bahasanya, ada tidak kurang daripada dalam puluhan ribu, mungkin tidak kurang daripada ribuan pensyarah di EU, UAE, UM dan lain sebagainya. Berapa ramai orang-orang yang masuk Islam dengan perantaraan kita. Berbanding dengan usaha daripada jamaah tabligh yang diusir daripada masjid-masjid, itu sampai gereja berubah menjadi masjid. Sampai pusat-pusat hiburan, kelab-kelab malam berubah menjadi kepada markas Islam. Itu usaha daripada orang-orang tabligh. Jangan dipandang sinis usaha mereka. Mereka ilmu tak banyak mana, tapi dipraktekkan dan mereka amalkan. Tak ada. Ya ada. Saya juga pernah mengislamkan orang, tapi dalam beberapa orang saja. Mereka kadang-kadang mampu mengislamkan sekampungan. Itu usaha dakwah yang pergi ke sana kemari. Di Italia 80 buah masjid sekarang dalam berapa ribu. Berkat daripada orang tabligh. Di Prancis sampai ada masjid di airport Prancis berkat usaha daripada orang-orang tabligh. Banyak cerita-cerita yang semacam itu tentang usaha mereka. Sampai statistik dan juga dengan pengamatan dan pengakuan daripada non-muslim yang paling mereka takuti di kalangan orang-orang Islam itu adalah dakwahnya orang-orang tabligh. Bukan bukan kiai, bukan baba, bukan tuk guru, bukan pensyarah, bukan rektor, bukan direktor. Tidak. Yang paling mereka risaukan, umat ini akan sedar dengan perantaran bergeraknya jemaah tabligh yang dihantar atau yang pergi musafir ke segenap pelosok dunia hanya untuk menyebarkan kalimat La ilaha illallah. Kita tak boleh buat, jangan dibeli mereka. Mereka juga memainkan peranan penting dalam usaha dakwah. Silakan. 15 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya. Mengapa perlu jatuh hukum bunuh pada mereka yang murtad sedangkan tidak ada paksaan dalam agama? Adakah orang yang murtad kalau telah beberapa kali ketika menjadi kafir lepas itu kembali kepada Islam, bagaimana? Adakah dosanya diampunkan? Adakah Islam masih menerima dia? Islam tidak memaksakan non-muslim untuk masuk Islam. Itu makna tidak ada paksaan dalam Islam. La ikraha fiddin.
Tapi kepada orang yang sudah beragama Islam, yang macam manapun kita ada undang-undang amar ma'ruf nahi anil munkar, akan kita paksakan dia untuk melaksanakan sembahyang, untuk patuh dengan undang-undang. Bahasa kurang lebihnya, saya nak masuk, tak nak masuk UII itu tentang itu pribadi saya, itu kebebasan saya. Tapi kalau saya masuk sini saya akan ikut undang-undang. Terserah nak datang Indon, tak datang Indon itu tak kisah. Nak masuk Malaysia, tak nak masuk tak problem. Tapi awal kalau masuk Malaysia harus punya paspor, paling tidak masa berlakunya dari 6 bulan ke atas. Kena ada paspor, kena ada visa dan yang seumpamanya. Oh ini paksaan? Tidak ada paksaan. Siapa yang maksakan Anda masuk? Siapa yang maksakan dengan kita datang? Tapi kalau kamu datang ke rumah saya, kamu akan ikut arahan si pemilik rumah. Kalau kamu datang ke negara manapun, kita akan patuh dengan arahan daripada negara berkenaan. Kena ada IC, ya. Kena ada permit, ya. Betul. Sebab kenapa? Sebab itu aturan daripada tiap negara. Macam itu juga dengan Islam. Tapi kepada orang yang sebelum masuk Islam, itu kita tidak boleh paksakan mereka masuk. Kalau sudah masuk, kita ada aturan main. Setelah dia mengucap dua kalimat syahadat. Makanya orang yang murtad tadi itu pencemaran kepada agama. Kalau seandainya ada yang pijak bendera Malaysia, apa hukumannya? Takkan pijak agama Allah tidak ada hukuman. Semahal, semurah itukah agama? Kalau seandainya gambar Tuanku ada yang pijak-pijak sobek seperti begitu, Bukit Aman, mungkin hukuman penjara seumur itu. Mungkin juga akan dijatuhkan hukuman mati. Ini bukan setakat memijak, tapi memberi agama Allah dipermainkan. Nak masuk-masuk, nak keluar-keluar, enggak. Agama tidak seperti itu. Agama justru kalau kita mengamati ke semua yang diperintahkan, kewajibannya, larangannya, tuntutannya, dan juga dengan undang-undang lainnya, itu tidak kurang atau tidak lebih daripada untuk mengamankan 5 perkara yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. Kita dituntut, diwajibkan untuk menjaga perkara yang 5. 1, agama. Yang kedua, jiwa raga. Yang ketiga, marwah. Yang keempat, akal. Yang kelima, keuangan. Kenapa ada hukum bono? Untuk menjaga jiwa raga. Kenapa ada hukum potong tangan? Untuk mengamankan keuangan. Kenapa ada hukum kazab? Untuk mengamankan marwah image seseorang. Kenapa juga ada hukum bunuh kepada orang yang murtad? Untuk mengamankan agama Allah Jalla wa'ala. Silakan. Salam untuk berkatuh. Allah. Cerita Syekh Al-Habib Ali Jifri. Jadi kata beliau, salah satu daripada obat bagi Israel yang ibadah banyak sekali. Yang pada suatu ketika ternampak dengan malaikat Jibril bahwasanya ahli ibadah tadi itu Allah takdirkan mati dengan su'ul khatimah, masuk neraka. Dia izin kepada Allah, ya Allah perkenankan untuk aku menginformasikannya. Oke, dipersilakan. Dia pun pergi menjumpai hamba Allah yang kuat ibadah, kuat zikir, kuat amalan. Dan memberitahukan kepadanya, awak tahu tak, kamu itu nama kamu tercantum dalam senarai ahli neraka. Mati su'ul khatimah. Kata dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga dengan ucapan alhamdulillah. Beberapa waktu kemudian tetap malaikat itu memperhatikannya, ternyata jangankan pudar, jangankan sampai meninggalkan, pudar pun tidak. Tetap gigih, sembahyang, ibadah, zikir, tasbih, ubudiyah kepada Allah. Malaikat jadi heran. Awak, sudah saya nyatakan, saya tengok di Lauhil Mahfuz kamu dari ahli neraka. Tapi ternyata kamu tetap gigih dalam melaksanakan ibadah. Tetap semangat, tetap kuat. Apa kata si hamba Allah tadi itu? Tentang saya gigih melaksanakan ibadah, kuat dan semangat, sebab itu adalah perintah Allah. Sementara kesudahan aku macam mana, itu adalah leluasa kudrat rububiyahnya Allah. Itu leluasa wewenangnya Allah. Macam juga kita dengan urusan sembahyang. Kita tidak mesti harus tahu. Yang penting sembahyang kita laksanakan secara sempurna, syarat-syaratnya, rukun-merukun dan lain sebagainya. Jadi dengan jawabannya tadi itu,
sembahyang, ibadah, ubudiyah itu adalah perintah daripada Allah, tapi Allah tidak memerintahkan kepada aku untuk aku memastikan kesudahanku bagaimana. Jadi malaikat saat ketika kembali tengok keadaan di Lauhul Mahfuz, ternyata situ sudah terubah, bahagia, 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 sa'idun, 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 berubah secara total nasib dan kesudahan daripada Bani Israel tadi itu. Kenapa? Karena dia pasrah. Allah Maha Kuasa untuk merubah takdir dan juga untuk merubah nasib daripada seseorang. Macam itu juga kalau petandanya lebih bening, lebih khusyuk, lebih tenang, jauh daripada kemungkaran. Kalau tadinya minum, tidak lagi minum. Maksudnya minum amar, bukan minum teh. Kalau minum teh tetap juga minum teh. Kalau tadinya terbabit dengan riba, sudah tidak lagi terbabit. Kalau tadinya terbabit dengan perkara terlarang, sudah tidak lagi terbabit dengan perkara terlarang. Itu diantara daripada petanda Allah menerima ibadahnya. 8 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mau sholat musafir, keluar rumah ketika sudah pun masuk waktu zuhur, bolehkah sholat zuhur itu dibawa ke waktu asar, yakni jamak takbir? Jadi kalau seandainya pada masa kita keluar rumah, adzan zuhur sudah berkumandang, apakah kira-kira dengan kita wajib melaksanakan sembahyang zuhur itu di rumah, atau sebelum kita menempuh jarak perjalanan dengan tamam, atau masih diperbolehkan atau boleh-boleh saja dengan kita menangguhkannya untuk kita laksanakan secara jamak takhir atau kita laksanakan secara kasar? Jawabannya boleh. Sebab kenapa? Sebab yang walaupun waktu sembahyang itu telah tiba, tapi kita tidak dituntut untuk melaksanakan sembahyang pada awal waktu. Awal ya bagus, pertengahan boleh, di penghujung waktu pun juga tidak mengapa. Jadi dengan demikian, karena kebebasan kita untuk melaksanakan sembahyang dan tuntutan hukum tidak mesti harus dilaksanakan pada permulaan waktu, maka tidak ada masalah. Kalau seandainya dengan kita tangguhkan sembahyang kita tadi yang walaupun adzan sudah berkumandang, kita tangguhkan untuk kita laksanakan dengan jamak takdim nanti di katakan saja di Bukit Brontong, karena kita akan ke Perak, ataupun juga di Proton itu, Proton City. Apa sebut? Di Batam. Atau juga di sana, tak ada masalah. Tapi ada pendapat mengatakan karena awal wajibnya pada waktu kita di tempat, maka wajib dilaksanakan di tempat itu juga. Berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ulama dahulu boleh ada perbezaan pandangan dalam cara sholat seperti jalan ke bawah, kunut dan lain-lain? Oke. Bagaimana? Mana sampai ada perbedaan, ya Allah. Bukan setakat itu saja, banyak perbedaannya. Perbedaan itu dikarenakan karena dalil yang berbeda-beda. Dikarenakan karena daya ingatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Disebabkan karena dengan pahaman yang berbeda-beda. Yang ini memahaminya itu sampai pada tahap diwajibkan. Yang itu memahaminya itu hanya sekedar satu perkara yang disunatkan. Satu, itu sudah menimbulkan perbedaan pendapat. Kadang-kadang dikarenakan karena hadis itu sampai kepada imam yang ini, tidak sampai kepada imam yang itu. Atau bukan masalah tidak sampainya, hadis itu sampai kepada semua ulama, tapi hadis itu hanya sabit menurut ulama, tapi tidak sabit menurut ulama-ulama yang lain. Kata saya hadis itu sahih. Kata yang PSD kita di sini, katanya hadis itu dhaif. Jadi dia tidak beramal. Kunut misalnya, mereka lemahkan hadis itu. Wahabi kata hadis itu lemah, kita kata hadis itu kuat. Akhirnya ada dua pendapat. Oke, satu kemaluan bagaimana? India, Pakistan, mazhab Hanafi, satu kemaluan tidak batal. Kalau kita jangankan nyentuh, tersentuh sedikit pun batal. Kalau nak batal macam mana? Kalau nak tak batal macam mana? Jangan disentuh, digaru aja. Tapi garunya dengan belakang telapak tangan. Jatah ini masukkan ke dalam kain, garu begini, jangan begini menggarunya. Kalau garu begitu batal, balik telapak tangan, tapi tak puas lah, tak rasa nikmat. Garu itu dengan kokoh. Kalau begini kita tak boleh, jadi kalau digaru di balik kokohnya. Jadi yang membatalkan itu telapak tangan. Mazhab Hanafi tak batal menyentuh kemaluan karena hadis Nabi kita bersabda innama huwa bad'atun min.
Kemaluanmu itu sebagian daripada anggota Anda. Sentuh hidung batal? Tak. Telinga batal? Tak. Sentuh pipi batal? Tak. Makanya itu kemaluan pun juga tidak batal. Mazhab Imam Syafi'i, man massa zakarahu falyatawadda. Perbedaan dalil. Yang sentuh kemaluan hendaklah mengambil air wudhu. Senang. Kalau ke mazhab Hanafi, sambil baca Fatihah sambil bergaruk ke dalam. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Jangan diikut imam itu pecat hari itu juga. Tapi kalau mazhab Hanafi tak boleh dipecat sebab bagi mereka menyentuh kemaluan tidak membatalkan. Jadi perbedaan pendapat itu muslimin muslimat kepada si penanya secara khusus. Kadang-kadang asbab musababnya kena dalil yang berbeda-beda. Kadang-kadang cara pemahaman kepada dalil. La yamassal mushafa illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kata Imam Syafi'i, suci daripada hadas besar dan juga suci daripada hadas kecil. Kata sebagian yang penting suci daripada hadas besar. Tak berwudu, tak ada masalah, angkat saja. Kata sebagian yang penting tangannya bersih. Tak berwudu dalam keadaan junub boleh angkat Quran. Yang penting tangan yang memegang Al-Quran itu bersih. Hadisnya sama. Tapi cara pemahaman yang berbeda-beda. Itu gambaran secara mudah. Untuk tentang kenapa berlakunya perbedaan pendapat. Jadi jangan sampai kita diperangkap. Apa? Qurannya sama, hadisnya sama, kiblatnya sama, sang penciptanya sama, rasulnya sama. Kenapa ada 4 mazhab? Itu tak paham. Itu tidak mengerti. Adanya 4 mazhab itu bukan karena 4 ulama, tidak. Ulama pun juga lebih tahu daripada Anda tentang Al-Quran dan hadis. Kita disuruh kembali kepada Al-Quran dan hadis. Imam yang 4 dalam 1.000.000 kali ganda lebih paham tentang Al-Quran dan hadis daripada mereka-mereka yang mengaku dirinya mujtahid atau sudah sampai pada tahap yang boleh memilih dan memilah. Baik yang ada PhD ataupun juga tidak, bukan menghinakan. Tapi mereka juga kena tahu diri. Imam Syafi'i khatam Quran saban hari. Profesor doktor kita khatam Quran berapa kali sehari? Bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. 3 juz. Hari pertama aja. Hari kedua 1 juz tak habis. Hari ketiga 1 lembar aja. Hari keempat lupa. Habis Ramadan tak habis-habis lagi. Tuh kita. Imam Syafi'i bulan Ramadan 2 kali khatam saban hari. Takkan tidak ngerti Al-Quran. Hadis semuanya di kepala beliau. Sebelum datang berjumpa dengan Imam Malik, Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta pada masa 10 tahun. Kita 10 tahun masih bingus lagi ingusan. Ya, siapa yang hafal Muwatta? Abai Nawawi pun tak hafal lagi. Lebih hebat laptop tuh MP3 itu sudah hafal Quran. Ya masyaallah. Handphone hafal Quran, cepat hafalnya. Jadi yang hafal Quran itu jangan terlalu sombong. Yang ada PhD sepatutnya semakin tinggi martabat ilmu dan keilmuannya semakin tawadhu, rendah diri. Kalau berbicara tentang keilmuan, setan lebih alim, iblis lebih hebat daripada manusia. Tapi dengan keangkuhan dan kesombongannya, masa saya tidak boleh? Aku ada PhD, aku pelajar cemerlang. Enggak, tidak ada bahasa-bahasa seperti itu. Yang aku itu gayanya iblis, yang sehingga sampai dikutuk dan diusut oleh Allah daripada surga. Ana khairu minhu, aku lebih hebat daripadanya. Dah namanya Ananiah dengan keikuannya. Satu terakhir. Lepas itu makruh atau haram hukumnya. Dah letih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangis ketika solat, teresak-esak. Tergelan ingus ketika menangis. Sayang. Mubazir kalau hingus dibuang. Akhirnya alhamdulillah kenyang perut, masya Allah, tabarakallah. Menelan ingus, menelan kaki yang sudah terkeluar itu membatalkan puasa dan juga membatalkan sembahyang. Kalau menangis terisak-isak itu tidak batal. Itu batal tuh, itu nyaring tuh. Kalau hanya sekali itu oke lah, itu memang sudah tak dapat dikendalikan. Tapi kalau nangis itu bukan takat batal saja, itu rusak ibadahnya. Habis. Satu lagi. Apakah nasihat yang terbaik buat orang yang suka menangguh solat?
Bila ditegur, katanya umur masing-masing. Hah? Bila ditegur, Umur masih panjang? umur masing-masing. Kubur masing-masing. Itu maksudnya ikut kebebasan masing-masing lah. Jadi kadang-kadang Anda jangan juga campur tentang urusan saya. Saya bebas. Kamu kenapa? Tegur-tegur macam-macam. Kita kubur masing-masing. Aku nawang sembayang. Nah sembayang awal waktu, tengah waktu, ujung waktu. Saya tangguh, saya tak buat. Itu kebebasan saya. Sebelum, jangan cakap panjang lebar. Tumpuk dulu. Nah. Kids. Kamu jangan samsing. Saya juga bebas untuk tumbuh awak. Sama kan dia guna kebebasan. Kita juga punya kebebasan. Jadi kebebasan dalam beragama itu tak ada. Kenapa hidung mancung? Kenapa janggut tak terbaik mana? Ayo. Di mana kita dilahirkan? Kenapa mak ayah kita asal Malaysia? Kenapa mak ayah kita asal Indonesia? Kenapa kita dilahirkan pada hari Sabtu? Kenapa kita di klinik? Kenapa kita dengan bidan? Kenapa kita tidak boleh atur rupa kita? Halo malaikat, assalamualaikum nih. Ini sedikit hamil nih. Kalau boleh tak hidungnya Yugoslavia. Sementara rambutnya Nigeria. Sedangkan dengan kakinya seperti Maradona. Tak boleh. Untuk menentukan bentuk rupa kita pun kita tak boleh. Yang menentukan rupa Allah, hari kelahiran Allah, di mana dilahirkan Allah, kebangsaan, kenegaraan pun juga Allah. Mak ayah kita daripada mana, Allah yang menentukan segala-galanya. Ada orang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun belum dapat anak lagi. Ada juga orang baru kawin seminggu udah hamil dari istri dia. Masya Allah, lekat langsung tembakan pertama langsung gol. Ada orang tendangan penalti 16 kali penalti tak masuk. Betul kan? Betul tak? Allah yang takdir. Itu dia. Ayo, kenapa? Kita bukan tanah berkulit putih, kita juga terkena kulit putih seperti kulit orang Eropa kah, seperti orang Arab kah. Kita juga terkena hidung mancung, tapi hidung kita pesek ke dalam lagi. Jumpa orang Pakistan janggut tebal, hak kita 2 helai aja. Yang 2 helai tadi satu putus, yang satunya sudah dalam keadaan sakaratil maut. Ayo, janggut Allah yang tentukan, rezeki Allah yang tentukan, hidup di dunia Allah, terus protes. Itu memang melampau dan keterlaluan. Sampai detik kita sekarang tidak ada yang mengaku dia yang menciptakan dunia. Jadi manusia tidak bebas, tidak sepatutnya. Kalau ditangguhkan pun jangan diperli, jangan berkata seperti itu. Memang kita tidak sekubur, tapi saya bertanggung jawab. Seseorang melakukan kemungkaran, saya senyap dan diam. Dalam hadis, hari kiamat nanti, pada saat kita akan melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surga, disekat sama yang berkenan tadi itu. Hei, tak boleh awak masuk. Awak tengok aku tidak sembahyang. Tapi kenapa awak tidak tegur aku pada waktu itu? Kenapa kamu tidak sekat kemungkaranku? Itu tanggung jawab antara sesama muslim. Makanya kenapa orang-orang Bani Israel berubah menjadi kera dan khinzir? Itu disebabkan karena mereka restu atas perbuatan mungkar yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemputan makan kembali ke rumah masing-masing. Penutup. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana